Ya, puncak perayaan HUT ke-499 menuju 5 abad DKI Jakarta digelar di kawasan Bundaran HI. Panggung hiburan dan sejumlah ornamen Betawi menghiasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Terdapat panggung musik, pertunjukan multimedia spektakuler, video mapping, flying LED, hingga lighting show siap menghibur warga Jakarta. Selain itu, panggung utama akan dimeriahkan sejumlah musisi nasional, diantaranya Padi Reborn, Mahalini, Adrian Halif, Pasming Bass, Cici Paramida, Molukan Soul, Sania, dan penampil lainnya. Bagi warga Jakarta yang hendak menyaksikan acara perayaan HUT DKI Jakarta secara langsung, dapat menggunakan transportasi umum dan memanfaatkan tarif Rp1. Di antaranya Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta selama tanggal 27 dan 28 Juni 2026. Rekayasa lalu lintas juga diterapkan selama acara berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Barat. Curi raket karyawan padel di Kebayoran Lama Jakarta Selatan dianiaya dan disekap pihak manajemen lapangan padel. Selama disekap, korban mendapat kekerasan fisik dan 2 kendaraan miliknya dirampas pihak manajemen sebagai jaminan ganti rugi. Udah ketemu. Usai disekap selama 2 hari oleh pihak manajemen lapangan padel, Abdul Latif akhirnya dapat bertemu keluarga. Upaya keluarga bersama kuasa hukum untuk membebaskan sang karyawan dari sekapan manajemen berhasil usai meminta bantuan pihak Bosian Metro Jakarta Selatan. Tak hanya disekap dan diperlakukan secara kasar, Abdul Latif yang juga karyawan lapangan padel juga dianiaya hingga mengalami luka bagian mata, mulut, dan kaki. Pemicu penyekapan ini berawal dari tindakan pencurian raket yang dilakukan di tempat kerjanya. 2 bulan bekerja di lapangan padel, korban mencuri 10 raket yang akhirnya diketahui pihak manajemen dengan total kerugian mencapai Rp90 juta. Bukannya membuat laporan polisi, pihak manajemen padel justru melakukan tindak sepihak untuk menyekap dan menganiaya korban. Keluarga korban pun berjanji akan mengganti rugi dengan melakukan mencicil pembayaran sebanyak Rp1 juta per bulan. Niat baik keluarga korban tersebut pun ditolak pihak manajemen, hingga 2 kendaraan milik keluarga dirampas pihak manajemen sebagai jaminan. Jadi kami itu melaporkan pagi-pagi tanggal 24 itu ke Polres itu 2 laporan. 1 laporan perampasan motor adiknya, yang 2 adalah penyekapan, penganiayaan, kemudian penganiayaan berat ini, kemudian ada beberapa pasal yang seperti adalah intimidasi, Bang. Intimidasi itu jadi ada ancaman-ancaman dari pihak mereka selain dipukuli sebanyak tadi disediakan 20 orang. Atas kejadian ini, Abdul Latif dan keluarga didampingi kuasa hukum telah melaporkan kasus ini ke pihak Bosian Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindak perampasan hak kemerdekaan dan penganiayaan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, fakta baru terungkap dalam kematian ASN wanita yang jasadnya ditemukan terkunci dalam mobil di area parkir Bandara Juanda, Surabaya. Korban diduga tewas akibat dibekap dan diberi racun sianida. Korban dikenal sebagai Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan atau orang nomor 2. Korban merupakan perempuan yang baik dan ramah kepada para bawahannya serta rajin bekerja. Sebagai seorang pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bangkalan, korban memiliki ruang kerja sendiri. Saat kejadian, korban masih berkomunikasi hingga Sabtu pagi, hingga ditemukan tewas Rabu siang di dalam mobil dinasnya yang terkunci di area parkiran Bandara Juanda, Surabaya. Memang sebelumnya itu pamit izin ke saya, memang Pak, orang tua saya memang sakit Pak, jadi saya mohon izin nanti sering menjenguk, menunggui orang tua, itu ke saya bilangnya gitu. Memang sekarang masih tetap ada di Juanda, Surabaya sebagai barang bukti. Mungkin nanti setelah ada informasi dari pihak kepolisian nanti kita bisa berkomunikasi untuk mengambil mobil tersebut.
Keluarga korban yang diwakili kuasa hukumnya mengatakan berdasarkan hasil otopsi sementara Rumah Sakit Bayangkara, korban terindikasi kuat jadi korban pembunuhan. Bekas kekerasan benda tumpul pada tubuh korban baik di bagian telinga dan wajah. Dari hasil otopsi sementara tersebut, keluarga menyimpulkan bahwa ini telah ada indikasi pembunuhan. Bagaimana ini terjadinya? Tentu harus ada pelaku yang ditangkap. Sudah ada orang yang tampak dalam CCTV itu yang membawa mobil itu masuk ke dalam bandara. Korban telah dimakamkan, kondisinya tidak hamil, perut korban membesar akibat pembusukan. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lab Polda Jawa Timur terkait kondisi organ dalam tubuh korban. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. 3 tahun menyekap dan menyiksa korbannya, Taufik Hidayat akhirnya muncul di hadapan publik di Mapolda Jawa Barat. Dengan kepala tertunduk, tersangka menyampaikan permintaan maaf, namun ditolak tegas oleh pihak keluarga. Taufik Hidayat pelaku penganiayaan dan penyekapan gadis YT atas desakan para jurnalis saat konferensi pers di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung untuk dihadirkan. Taufik dihujani pertanyaan dari para jurnalis, namun Taufik terus menunduk. Taufik hanya menyampaikan permintaan maaf. Ya. Saya salah, saya menyesal, saya minta maaf. Ya, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Kondisi korban penyekapan dan penyiksaan YTR berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTR saat ini masih menjalani perawatan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Saat ini korban YTR telah bisa berkomunikasi, makan dan duduk. Tim RSHS tengah memulihkan dari psikisnya korban YTR. Sebelum melakukan tindakan operasi, tim RSHS tengah melakukan pembersihan luka sambil menunggu kondisi korban stabil. Lukanya saat ini memang sudah perbaikan, keadaan psikisnya pun juga memang yang bersangkutan sudah bisa mengobrol, sudah memang bisa makan, dan juga memang sudah bisa duduk. Nah, kita sambil menunggu untuk operasinya, yang penting sekarang adalah kita pemulihannya dulu. Setelah itu, setelah stabil, keadaan umum stabil, baru kita melaksanakan untuk next step-nya seperti ini.